sebelum lupa sayanya bikin. Jadi ini tadi di awal kita bikin square wave, sine wave dengan fungsi sin. Kali ini saya mau coba bikin osilator tersebut dari komponen-komponen digital yang sudah disediakan oleh framework ini. Mudah-mudahan berhasil. Kalau dari video sebelumnya, kita masih ngelihat ada mungkin nggak sempurna fungsi square wave-nya. Square wave-nya tuh di ujungnya tuh ada ripple-ripple sedikit gitu. Tujuan kita menghilangkan ripple tersebut. Nah, ini kelihatannya di ujung nih. Di atas nggak pure rata, tapi ada ripple-ripple-nya. Oke, kita mulai. Kalau sine wave hampir sama, sama cara pembikinannya, nggak ada cara lain. Tapi kalau square wave, ternyata ada cara yang lebih mudah daripada kita pakai sine wave. Dalam framework ini, ternyata kalau kita bikin hanya seperti ini aja, kita bikin out wave-nya sama dengan X, ternyata program ini sudah memberikan sawtooth. Jadi ini kita bisa lihat, coba ya, jadi apa enggak? Dia jadinya sawtooth harusnya. Ya, sawtooth, tapi terlampau kencang. Ya, tapi ini sudah sangat memudahkan kita nih. Ini jadi sawtooth, kalau mau dikecilin mesti saya mapping sedikit. Jmap X jadinya kenapa harus pakai float biar rapi. Sorry, ini saya lupa. Bentar. Type ini Jmap type X kali satu type target range. Oke, oh gini dia. Float load float 0,25 minus ini. Oke, float lagi. Float 0,5. Jadi dia akan mapping dari minus 0,5 sampai 0,5. Bener nggak? Coba dulu. Ini susahnya, ini kalau error mesti ulang lagi. Nah, ini misalnya gini error. Mesti cek dulu. Ini errornya kenapa? Type float unexpected. Gini nggak sih? Oke. Ini udah. Kok nggak ini sih dia? Ya, ini jadi lebih kecil ya. Jadi, dari saya bilang ternyata kiriman dari programnya sendiri itu udah sawtooth. Jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita sudah dapat waveform sawtooth. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa bikin square wave, terus bisa mungkin jadi triangle wave. Kalau square wave relatively gampang. Kenapa? Karena idenya adalah kita tinggal bikin sesuatu yang di atas 0 menjadi katakanlah 1, sesuatu yang di bawah 0 menjadi minus 1. Jadi misalnya kita bikin, ini kan yang kita terima adalah sawtooth. Ini ya. Jadi ini dari garis nolnya, 0. Nah, kita bikin sesuatu yang di atas 0 itu adalah 1, sesuatu yang di bawah 0 itu adalah minus 1. Dengan begitu kita akan dapat waveform yang gini. Kotak,
Jadi di paling bawahnya sini minus 1, ini ada nolnya. Di paling sininya ada 1. Ini 0. Garis 0. Ceritanya. Tujuannya sih gitu aja sih bikinnya. Kita coba aja. Ini hapus dulu. Siapa tahu ntar mau bikin lagi. Oke, 1 sudah dapat. Oke. Nah, ini kita bikin. Oh, ini di copy dulu aja. Ini saya akan ganti namanya jadi next wave. Sama kayak sebelum video sebelumnya, karena auto wave-nya harus saya pakai. Jadi next wave ini isinya adalah sawtooth. Nah, kita bikin deh tadi pakai if aja yang gampang. If next wave kok nggak ada next wave? Ada yang error nih. Oh ya, ada yang error. Oke, if next wave lebih besar daripada 0, maka outwave, ya ini outwave sama dengan, tadi kita bilang plus 1 ya, kita bikin 1. Karena kalau 1 jadi terlalu kenceng, kita tetap stay di 0,25 aja. Oke, karena kalau 1 ntar amplitude di headphone-nya jadi terlalu keras. Jadi kita maksimalnya di 0,25 aja. Else berarti ini kayak di atas 0 dia akan berubah menjadi 0,25, sedangkan ketika nilainya di bawah 0 dia akan menjadi minus 0,25. Oke, stop dulu. Kira-kira kayak gini programnya, kita coba jalanin. Error. Saya lupa tanda titik koma. Oke, kita coba. Ya, udah kelihatan ya. Ini square wave jauh lebih rapi daripada yang tadi kita dapat pakai sine wave. Karena ini pure kita bikin, ini jadi fix rata nilainya, ini pun juga fix rata. Ya, gitu kira-kira. Oke. Sekarang udah jadi square wave. Nah, kita sekarang mau bikin triangle wave. Nah, ini yang tadi saya ngulik lama, saya mesti baca dulu triangle wave. Ah, ini dia. Nah, ini ada deltanya. Nah, kita bisa bikin triangle wave dari square wave. Jadi kita bisa bikin if lagi. Jadi idenya gini. Mana pin? Kita punya square wave. Kita mau ubah dia jadi triangle wave. Jadi gini. Gimana caranya? Yang kepikir di saya adalah ketika nilai yang diberikan adalah 1, atau dalam konteks yang tadi 0,25, di sini kan panjang nih, ada waktunya berapa lama. Dia akan mulai ramping. Jadi akan mulai detik pertama di sini, kemudian di sini selama 1. Mulai ramping seperti ini. Nah, begitu dia posisinya 0, dia akan mulai ramping turun. Tut, tut, ramping turun. Nah, seperti itu. Jadi dia akan seperti ini terus-menerus.
Gitu idenya. Ini kalau mau lihat rampingannya di sini. Sini ya. Jadi dia ramping sesuai dengan koefisien yang kita kasih. Di fungsi ini tadi namanya delta. Nah, jadi kita bikin if lagi, if, tapi bukan next wave, jadi kita harus bikin satu variabel lagi. Skew wave misalnya, singkatan dari square wave. Nah, ini harus kita ganti jadi skew wave. Nah, ini if skew wave Oke. If skew wave lebih besar daripada 0, out wave-nya akan kita tambah sama dengan 0,25. Sedangkan kalau dia kurang dari 0, kita akan kurangin. Jangan tambah minus lagi. Misalnya jangan 0,25 deh, 0,1. Ini sama, kita coba. Kalau nggak jalan, wah ini minusnya belum diganti. Oke, ini udah kelihatan agak triangle sih, cuman mungkin terlampau besar angkanya. Oke, mungkin kita ganti ke sine wave. Sine. Cuman frekuensinya kita lebih cepat. Oke, ini frekuensi saya 2 kali lebih cepat. Terus di sini masih sama, di sini akan jadi square wave juga. Kemudian square wave akan berubah jadi triangle wave. Kita coba. Mudah-mudahan bisa ya, finger cross. Ya, ini dia. Triangle wave-nya udah bisa kelihatan, cuman masih terlampau besar. Wah, ini salah variabelnya. Bener deng. Coba kita agak kecilin dikit supaya beneran kelihatan jadi triangle wave. Ya, ini jadi kecil, kelihatan jadi triangle wave. Oke, sebenarnya masih banyak cara-cara yang lain, cuman ini yang kepikiran sama saya aja. Terima kasih.